Halo sahabat Getubrus semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini sahabat Getubrus semakin baik dari kemarin ya. Oke sahabat Getubrus semuanya, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah informasi ringan ya, informasi ringan tapi ini penting juga Anda ketahui teman-teman, terutama Anda yang bermain-main dengan Bitcoin teman-teman. Karena apa yang kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan Bitcoin teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut silahkan untuk teman-teman sahabat Getubrus semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, untuk pantau-pantau info-info perkembangan terbaru seputar dunia cryptocurrency teman-teman. Oke, langsung kepada topik pembicaraan kita hari ini saudara-saudara, bahwa saya baru saja menemukan sebuah informasi yang menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas teman-teman ya. Ini ada sebuah info dari idbaincrypto.com teman-teman ya. Jadi Bain Crypto yang ada di Indonesia ini ditulis oleh Jacob Diaskovic 24 Agustus 2022 kemarin teman-teman ya, baru minggu kemarin. Jadi dalam tulisannya ini intinya itu di sini ada sebuah analisa, ada prediksi, ada asumsi publik bahwa ini terkait dengan ATH Bitcoin ya, yang ini diperkirakan ini masih tidak akan tercapai hingga tahun 2025 teman-teman ya. Oke, seperti apa informasinya? Yuk kita baca ya. Ini dari Pasar Analis, survei terbaru di Twitter memprediksi Bitcoin tidak akan cetak ATH baru sampai tahun 2025 ya. Judulnya saja ini sudah kita dapat menangkap ya. Nah, bahwa Bitcoin setidaknya sampai tahun 2025 tidak akan bisa mencetak harga tertingginya kembali teman-teman ya. Apalagi ini seperti yang saya sampaikan kemarin, setidaknya hingga 14 bulan ke depan, mungkin sampai pada akhir tahun 2023, bahkan Bitcoin itu kemungkinan itu sepertinya akan menunjukkan tanda-tanda kepada level terendahnya, yaitu di angka 3.100-an teman-teman, 3.100 dolar per satu Bitcoin teman-teman ya. Oke lah, sebelum kita bahas, kita baca dulu ya. Ini sebuah survei yang dirilis hari ini 24 Agustus ini kemarin, 24 Agustus lalu saya bacanya ini 30 Agustus ya, menemukan bahwa 47% responden percaya Bitcoin tidak akan mencapai level tertinggi baru hingga tahun 2025 ya. Hasil ini mengungkapkan sentimen pesimistis yang luar biasa dari para pelaku pasar kripto. Selain itu, data Google Trend juga mendukung hasil survei ini teman-teman ya. Survei tersebut berlangsung melalui akun Twitter seorang analis pasar kripto terkenal, yaitu techdev_252. Lebih dari 400.000 orang telah mengikuti akun Twitter miliknya. Dalam survei itu terdapat 7.991 responden yang berpartisipasi memberikan sampel yang valid secara statistik. Dengan begitu, temuan survei ini sudah bisa dianggap mampu mempresentasikan sentimen para investor kripto secara umum ya. Jadi ini survei di Twitter yang dilakukan oleh seorang pakar kripto ya teman-teman ya, pakar kripto ya, yang diikuti oleh audiensi sekitar hampir 8.000 orang ya, 7.991 responden. Kemudian ini mereka secara akumulatif gitu ya, menyatakan bahwa beranggapan mereka sangat pesimis ya kalau Bitcoin itu bisa mencapai ATH-nya dalam waktu dekat, atau setidaknya minimal hingga sampai 2025. Untuk pertanyaan kapan Bitcoin akan mencetak ATH baru, ada 3 kemungkinan jawaban yang tersedia: 2023, 2025, dan tidak akan pernah. Lalu hasilnya adalah opsi jawaban 2025 menjadi jawaban yang paling banyak dipilih. Lebih tepatnya ada 47% responden yang memilih opsi tersebut. Selanjutnya opsi jawaban 2023 menempati posisi kedua dengan 38% suara.
Sedangkan opsi jawaban tidak pernah dengan 15% suara menjadi opsi yang paling sedikit diperoleh. Jadi dari sini teman-teman ya, setidaknya ada 47% orang beranggapan bahwa di 2025 itu baru bisa Bitcoin bisa kembali ke ATH-nya ya, harga tertingginya ya. Kemudian ada yang 2023. Kalau 2023 saya rasa belum, karena nggak mungkin langsung melejit begitu ya. Setelah 2023 ini Bitcoin akan ada di harga titik terendahnya, nggak mungkin dia langsung terbang tinggi ya, kecuali ada investor paus yang memang mau ngepam itu teman-teman ya. Kemudian dalam komentarnya mengenai survei tersebut, pembuat survei mengatakan bahwa mayoritas responden tidak memprediksi adanya ATH baru setidaknya sampai 2025. Nah teman ya, ini bukan kata saya teman-teman ya, ini responden dan kemudian dikomentari oleh pembuat surveinya ya. Setidaknya sampai 2025 ATH baru dari Bitcoin ini mungkin baru akan terwujud. Dia juga mengungkapkan bahwa mayoritas juga memperkirakan harga kripto akan mencapai $100.000 pada 2021. Selanjutnya dalam komentar yang ia tulis di bawah tweet tersebut, ia menekankan bahwa tanggapan terakhirnya yang mengatakan bahwa BTC tidak akan pernah mencapai ATH baru menjadi tweet yang dengan jumlah respon terbanyak yang pernah ia terima. Nah, seperti itu ya, ini gambarnya teman-teman ya, ini gambar ya surveinya teman-teman ya. 38% di tahun 2023, 25 tahun 2025, 47%, dan tidak pernah adalah 15% ya, seperti yang nampak pada layar Anda ya. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau untuk mencapai ATH-nya melebihi dari harga yang pernah dicetak ya, minimal menyentuh itu, saya rasa enggak pernah lagi teman-teman ya, tidak pernah lagi. Paling-paling ya berkisaran di bawah-bawah itu teman-teman, dan itu enggak mungkin juga dicapai dalam waktu 2 tahun 2023 ya, kalau sesuai dengan analisa teknikal ya, analisa teknikal ya. Tapi ingat ya, bahwa yang namanya kripto itu erat kaitannya dipengaruhi dengan persepsi publik teman-teman ya. Jika dipengaruhi oleh persepsi publik, jadi karena salah satu yang membuat kripto itu bernilai adalah banyaknya orang menganggap bahwa kripto itu memiliki nilai ya. Suatu kripto A atau B, C atau D itu memiliki sebuah nilai ya, memiliki nilai, dan seberapa besarnya itu masih sifatnya adalah subjektivitas teman-teman ya. Jadi intinya semakin banyak orang yang berasumsi positif, bersentimen positif, maka suatu aset kripto itu semakin memiliki sebuah nilai teman-teman ya. Kata kunci Bitcoin ATH kehilangan popularitas di Google Trend. Nah ini ya, dari data Google Trend juga mengonfirmasi sentimen yang sangat pesimistis dari pelaku pasar kripto ya. Jadi sudah kehilangan juga ini ya, Google Trend. Ini artinya apa? Orang yang mencari di Google itu semakin sedikit teman-teman ya. Selama 5 tahun terakhir kita bisa menyimpulkan pencarian telah mendekati titik terendah saat ini. Nah seperti itu. Jadi selama 5 tahun ternyata selalu menurun dan menurun begitu saudara-saudara ya. Kemudian dalam waktu seminggu, tepatnya 14 hingga 20 Agustus, dari dalam skala pencarian menggunakan kategori Bitcoin ATH. Padahal puncak pencarian frasa ini sempat berada di titik 100 selama seminggu. Nah ini kita lewati aja dulu ya, ini kita lewati dulu. Kemudian ini ya seperti ini, interpretasi data. Faktanya tidak semudah itu untuk menginterpretasikan secara tepat data yang sudah jelas-jelas menunjukkan sentimen negatif dari sektor kripto. Para pelaku pasar kripto sendiri tidak yakin bahwa Bitcoin dapat mencapai puncak tertinggi baru dalam jangka menengah. Para pelaku pasar kripto sendiri tidak yakin bahwa Bitcoin dapat mencapai puncak tertinggi baru dalam jangka pendek hingga menengah. Selain itu, nah ini ya, ini para pelaku kripto ya, ini ya tidak yakin mereka teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas teman-teman ya.
Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari ini saudara-saudara ya, beberapa hari yang lalu saya sudah pernah menyampaikan bahwa setidaknya nanti hingga 2023 Bitcoin itu ada pada fase terendahnya teman-teman ya. Yang kedua dikuatkan dengan ini ya, ini analisis dari pakarnya katanya seperti itu. Kalau saya sih bukan pakar ya, tapi hanya sekedar memprediksi sesuai yang saya tahu. Ini setidaknya tahun 2025 Bitcoin itu tidak pernah mungkin baru akan bisa mencapai titik ATH-nya, tapi yang perlu digarisbawahi tidak mungkin bisa mencapai melebihi harga yang pernah tercetak, tertinggi yang pernah tercetak teman-teman ya. Jadi seperti itu saudara-saudara ya, ini bisa disimpulkan bahwa semakin semakin pesimisnya orang ya, semakin berkurangnya keyakinan orang kepada sebuah kripto, maka ini sangat berpengaruh kepada nilainya teman-teman. Oke ya, itu informasinya, ikut bahasan singkatnya. Nanti kita ketemu lagi pada pembahasan yang lain. Jangan lupa subscribe ya, pantau selalu channelnya. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.